wa rafuhu ilal khalili Ibrahim amsakan husyari waka wa rafuhu tawi ngangkat nasabe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ngangkat dengan makna menyebut sekian nama-nama bisa ulang lagi ya menyampaikan nasabe Nabi dengan menyebut nama setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim okay. Ilal khalili maring khalil rupane Ibrahim iku amsaka iku menahan diri manane ngeker anhu saking rafuhu ilal khalil Ibrahim anhu anir rafi ilal khalil Ibrahim sapa asyari'u apa kanjeng Nabi sing gawe syariat wa balan menolak sapa syarek hu ing arrafa ilal khalil Ibrahim. Jadi intinya setelah Adnan itu kula nggih ngertos nasabe Adnan udah satu usia sampai Ibrahim tapi itu tidak muktamad napa tidak muktamad. Maksudnya ada kepastian kalau Adnan itu putune Nabi sinten Ibrahim cuma fulan bin fulane tidak ada kepastian. Tapi mesti tok Ibrahim. Iki napa warafuhu ilal khalil Ibrahim amsaka nusyari wa Adnanu utawi Sayyid Adnan. Wa Adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan. Wa Adnanu utai Sayyid Adnan bila roibin kelan tanpa kemamangan. Inda zawil ulumi menurut wong-wong sing duweni ilmu. An-nasabiyah dikang bangsa nasab iku mesti ila zabih Ismail. Iku tumeka maring wong kang den sembelih rupane Ismail nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan. Terus setelah Adnan sampai Nabi Ibrahim itu fulan bin fulannya tidak terdata, napa? Tidak terdata secara nama loh ya, napa? Secara nama, tapi ada kepastian kalau Adnan pasti zuriyae Nabi Ismail. Yaiku nisbatuhu iku dadi nisbate Adnan wa muntamahu lan dadi nggon luhure Adnan. Intima iku puncak dari intama iku maknane nisbat. Puncak dinisbatnone Adnan adalah dok Nabi sinten Ismail. Fa'adzim mongko duh banget agung. Fa'adzim mongko duh banget agunge. Apa bihi ikilah nasab. Atau fa'adzim bih mongko duh. Ini maknanya pun buatan fi'il amar tapi mun sego ta'jib no. Sego ta fa'adzim bihi tuh betapa agunge. Wae wong Arab nak kawok iku menene azim bih. Niku mos boten sadi maknane pokoke sifat-sifat napa ta'ajjub utawa sego ta min ajin saking untean napa untean kalung utawi nggih ta'allaqat kang dadi saling terkait utawa saling teruntai saling tersusun apa kawakibuhu pira-pira bintange idun ad-durriyatu kang bangsa jumlorot kang bangsa duri bangsa mutiara wa kaifalan iku hale kaya apa la ora mengkene kawaki buduriyah bagaimana tidak toh wasayyidul akramu utawi sayyid mesti sayyid itu bendoro al akramu kang banget mulyane rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wasitatuhu iku dadi lantarane napa Kanjeng Nabi wasitatuhu iku dadi wasitoe dadi mata rantaine an-nabiyul akram al-muntaqatu kang niku asine tak niku napa tak al-muntaqatu kang den pilih napa al-muntaqatu kang den pilih terus napa ini ki mon niku mawon nggih kula final mawon nggih saya ngaji insyaallah itu sampai malam niku mawon mboten nak malam 17 kesuwen malam 14 mawon karena biasanya khasaran tanggal 15 ya terus kalau ngaos ngantos malam 14 berarti 14 kalau malam 14 napa Ramadan terus kula ngaos badhe isak namung napa niki napa iki berjanji utawi dibak wae terserah kula badhe subuh kula ngaos kitab Mbah Mun badhe zuhur napa syariat wal khalidah kersane fokus terus kula badhe nerangaken ya dados rungokno nggih. Dadi problem utama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memaklumatkan diri jadi nabi niku piyambake niku wong Arab. Arab niku tiyang Mekah.
wong Mekah niku terkenal ummiyah. Ummiyah niku goblok-goblok, tidak terpelajar. Sehingga itu menjadi masalah besar bagaimana mungkin seorang nabi Sayyidul Awwalin wal Akhirin kemudian dari daerah yang sangat minus pendidikan, apa? Minus pendidikan. Sehingga ketika Nabi memaklumatkan jadi nabi, itu orang pertama protes itu orang Yahudi. Makanya masyhur, andai kan Muhammad itu nabi dan ada nabi akhir zaman, pastilah kita. Cara pikiran Yahudi pastilah kita. Karena orang Yahudi kita tahu Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Ini apa? Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, Yahuda ini dulur barpe Nabi Yusuf, sinten? Dulur barpe Nabi Yusuf. Sehingga secara nasab itu terus dimasalahkan Nabi. Nah, karena Nabi itu dimasalahkan, delalah kersane pangeran, mbah-mbah Nabi itu punya tradisi yang menunjukkan bahwa beliau itu tidak pernah bohong. Misalnya yang paling dekat kita tahu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini orang yang suka tawaf ning Ka'bah. Suka tawaf di Ka'bah, kemudian ada pintu di Mekah namanya Babu Saibah, apa? Babu Saibah atau Babu Bani Saibah. Terus sampai tok wau Ilyas. Ilyas itu wa huwa awwaluman ahdal budna ila rihabil haramiyah. Ada tradisi memberi hadiah ke Ka'bah. Singkat cerita, Imam Berjanji ini termasuk Sayyid Al-Husaini, Imam Berjanji itu namanya Ja'far bin Hasan Al-Berjanji ini. Beliau berpendapat atau memaklumatkan ulang bahwa Muhammad jadi nabi ku wajar. Mergo hakikate Muhammad adalah turunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Berarti sama dengan klaim mereka kalau mereka mintoriki Ishak, ya, nabi-nabi kayak Nabi Yusuf kan mintoriki Ishak. Berarti kan Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan kita tahu secara mujma'alaih Ishak ini punya saudara lebih tua namanya siapa? Ismail. Nah, Kanjeng Nabi ini zuriyahnya sinten? Ismail. Lalu itu butuh data empirik, data bahwa Ibrahim itu pernah di Mekah. Kalau betul orang Mekah itu turunan sinten? Ibrahim, maka butuh bukti empirik. Bicara saniki artefak napa-napa bukti-bukti yang pernah menunjukkan Ibrahim di Mekah. Ini terus dijawab pangeran ketika orang Yahudi meragukan status nasabnya sinten Nabi Muhammad, terus pangeran terangno fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim, bahwa Ibrahim benar-benar pernah di Mekah, di situ ada batu yang pernah diinjak Nabi Ibrahim. Jadi makom itu bukan kuburan tapi apa? Sesuatu yang pernah didomisali, ya, atau pernah diinjak. Jadi malah mereka darani makom Ibrahim ini batu yang diinjak Nabi Ibrahim ketika bangun apa? Ka'bah. Ya karena mukjizat terus bekas. Dan bekas itu mulai dulu orang yakin dan pasti itu sisa atau bekas kakinya Nabi Ibrahim. Lana Ibrahim nate urip teng Mekah karena sampai bangun Ka'bah. Apalagi dulu bangunnya pasti lama. Berarti mungkin sekali Ibrahim meninggalkan zuriyahnya di Mekah. Makanya Quran terus cerita bahwa Ibrahim niku ngendikan ketika mau meninggalkan Mekah, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Terus ada kepastian, makanya Quran ayat-ayat itu masih menjawab keraguan orang Yahudi bahwa Muhammad kenapa jadi nabi, dia itu anaknya siapa, turunannya siapa. Padahal di Taurat dan Injil jelas aturan nabi itu zurriyatam ba'duha enggak boleh. Nabi turunannya Parlan itu tidak boleh. Turunannya Karmen itu tidak boleh. Ribet. Apa? Ribet. Nabi itu harus turunan Nabi. Bukan karena Allah itu asobian, enggak. Masyarakat itu lebih ikhlas. Misalnya Nabi, turunannya Nabi, bayi Nabi hormat kan enak. Bapak Ewe Soleh, bayi Soleh, buyute Soleh. Misalnya Nabi sebagai Karmen, katoan cekak kan juga bingung. Orang dihormati bapak Nabi, dihormati katoan cekak main gaple. Kan juga bingung. Jadi aturannya harus itu. Lona kiai oleh kiai kan tidak maksum, derajatnya kan di bawah. Pemenang kiai maklar tambah oleh, soalnya oleh. Ini masalah Nabi apa? Orang yang spesial. Itu harus bapaknya spesial, mbahnya spesial, duitnya spesial. Nah. Sehingga aturan jadi Nabi itu memang harus zurriyatam ba'duhan. Kalau kiai boleh. Pemenang maklar tambah boleh. Tapi kalau Nabi tidak boleh. Nah,
Aturan-aturan itu ada di Taurat dan Injil. Makanya yang pertama disoal orang Yahudi, kalau Muhammad Nabi itu bapaknya siapa, mbahnya siapa. Dan Sayyid Barjanji ini yang ngarang Barjanji itu kitab yang sangat ilmiah. Makanya kata Mbah Mun, meskipun ada simtuduror, orang itu nggak boleh meninggalkan Barjanji. Karena kitab Madaih yang mamlu'ah bil ilmi itu Barjanji. Tapi yang isek itu simtuduror. Ya. Tapi yang tua itu Barjanji. Makanya Alhamdulillah kita mbuh piro kadar itu dibaca semua. Meskipun nggak paham semua, soalnya diwaca kabeh. Karena kita yang bisa menjawab tuduhan orang Yahudi Nabi anak Esopo itu kita berjanji. Berjanji tahu betul kalau masalah utama Nabi adalah anaknya siapa, mbahnya siapa. Makanya beliau ngendikan wa ba'du fa'aqulu wa Muhammad bin Abdillah. Logikanya gampang. Kalau orang modern saja tahu bapaknya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa, itu artinya nggak ada yang fiktif. Ukuran secara fiktif ndak itu ditandai dengan satu kuburan, dua artefak. Itu nggak mungkin nama-nama itu fiktif. Buktinya apa? Di Ka'bah mulai dulu zaman Quraisy ada Babu Bani Saibah. Babu Bani. Dan Abdul Muthalib namanya itu Saibah. Karena mulai kecil beruban. Jadi kata Saibah itu mulai kecil apa? Beruban. Karena perilakunya terpuji terus orang Mekah darani Saibatul Hamdi. Apa? Saibatul Hamdi. Nah karena dia pernah melayani saudaranya Hashim namanya Muthalib. Ya kita tahu Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah Hashim ini punya saudara namanya Muthalib, no? Nah Abdul Muthalib kecil itu pernah derek Muthalib pamannya ya. Abdul Muthalib kecil berarti Saibah ini apa? Pernah derek pamannya yang bernama Muthalib. Muthalib wonge gaya, pas ditakoki wong, "Iwa pam budakku." Nah, sehingga Saibah itu terus diceluk Abdul Muthalib. Ya rodok sial lah sini. Jadi pamannya itu gaya, kan ganteng. Saibah ini ganteng. Kalau jalan-jalan sama pamannya, jenenge sinten? Muthalib. Niku diaku budake. Iki sapa? Abdi budakku. Terus akhirnya jenenge Abdul Muthalib. Dadi wong Arab. Paham ya? Tapi namanya Saibah, napa? Saibat, makanya wasmuhu Saibatul Hamd. Mane karo asa iskal, bae Nabi wis dene kilap. Kilap maknane asura ngono lho mikir jenenge iku hakim. Ya namanya hakim. Nah, dulu kalau orang berburu itu melibatkan anjing. Karena sering berburu melibatkan anjing disebut kilap. Jadi maknane kilap ya orang yang berburu dengan anjing. Oh, coba langsung mbok maknane kilap, asu. Oh, kasus ya. Kasus. Makanya itu hebatnya Imam Barjanji. Beliau darani wasmuhu Hakim bin Murrah. Jenenge kilap iku Hakim. Ya paham napa? Jenenge kilap niku Hakim. Sebagian ulama darani kilap itu isim sifat. Napa? Jadi kala bayak libu kalban itu anjing sendiri dinamai kalbun itu sebenarnya sudah isim sifat. Bukan alam murtajal ya, tapi alam mangkul ya, alam apa mangkul. Kalau dalam ilmu nahwu itu alam mangkul.